seorang pria yang dituduh berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, Rozi Zey dan kuasa hukumnya Jumadi Sarjana Hukum. Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf, Rozi Zey, ini bawa map isinya apa nih? Sumbangan atau apa nih? Kebetulan ini bukti dari yang kita ajukan untuk di Polda Banten. Oh, saya kira hari ini ada 2 mata kuliah. Yang kuliah ya. Tapi sebelumnya kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah Rozi menyempatkan Zey. waktunya datang ke sini. Dan juga Bang Jumadi ya sebagai kuasa hukumnya untuk mengklarifikasi atas apa yang terjadi Ya. karena sudah begitu benar-benar ribut sekali di luar sana. Menjadi konsumsi Ya. publik ya. Silakan buat Bang Jumadi dan juga Rozi Zey boleh duduk. Kita akan kasih kesempatan mereka untuk mengklarifikasi ya. Jadi buat silakan boleh Rozi Zey, Bang Jumadi. Buat Rozi Zey, ketika akhirnya publik ribut dengan pemberitaan kamu dan juga mantan mertua kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu? Pastinya sangat sedih sekali karena kejadiannya tuh bukan seperti ini. Makanya yang saya pikirkan cuma orang tua saya. Ya pastinya saya sangat shock mendengar kabar kayak gini. Padahal kemauan dia udah kita penuhi dan nggak nyangka gitu. Saudara NR masih bisa ngelakuin hal kayak gini. Melakukan hal kayak gini tuh memviralkan. Iya. Ya, masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Punten. Oke, kita paham karena memang akhirnya banyak sekali yang memberikan komentar di media Iya, sosial, berasumsi, beropini masing-masing yang mungkin belum tahu kebenarannya Ya seperti itu apa. mohon maaf Mas, sebelum saya bertanya, itu tangannya kenapa luka? Nah, Ya. ini kebetulan Ini Bang juga Roji ini pulang kerja ya. Pas kerja aku tuh sempat bunuh diri deh. ya sempat ngeliat video aku. Kok dia sampai sejauhnya seperti ini? Aku langsung depresi, ngebanting motor, sampai nonjok-nonjok kaca. Karena Itu darahnya mengucur kemana-mana. ya udah yang dia minta tuh udah dikasih gitu deh. Iya. Yang dia minta udah dikasih. Iya. Oke, yang dia minta udah dikasih. Tapi kan itu memang kewajiban suami dan istri ya, maksudnya untuk saling memberi Bukan. satu sama lain. Bukan masalah itu. Jadi kita sebelumnya mempunyai masalah. Dan masalah itu udah kita selesaikan dengan secara secara baik-baik gitu tuh. Dan malah dia sempat minta rujuk gitu tuh. Oh, dia sempat minta rujuk mantan istri kamu? Betul. Minta rujuk, terus aku kan gak mau ya karena keluarga aku udah gimana sih kan, Sakit hati? ya bisa dibilang kayak gitu karena dia kan intinya pas kejadian penggerebekan yang tidak benar itu dia langsung meminta denda malamnya di rumah Pak RT senilai 50 juta. Penggerebekan 50 itu, juta, oke. penggerebekan itu tidak benar, tapi dia meminta denda. Itu gimana Jadi Ya, gini, makanya- Mbak, saya dulu buka dulu ya. Oke, terima kasih. Kita klarifikasi Mas adalah dulu. lawyer dari Iya, kuasa hukumnya. Saya kebetulan kuasa hukum dari Pak R ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari fakta hukum yang sebenarnya ya, kita lihat historinya itu sangat-sangatlah miris gitu ya. Karena kita apa ya, yang kita lihat itu dari pihak keluarganya, pihak keluarga Roji dan semuanya itu sampai satu kampungnya itu sangat malu gitu. Kok seperti ini gitu. Padahal fakta hukumnya tidak seperti itu gitu. Oke, kan dibilang adanya penggerebekan ya. Tapi yang terjadi sebenarnya apa di dalam rumah kontrakan itu? Jadi kejadiannya seperti ini. Saya kan sebelumnya suka ribut ya sama Istri? ya. Mantan istri. Nah, saya punya inisiatif untuk minta solusi atau curhat kepada mertua saya. Ketemuanlah di kontrakan, Bapak. Habis itu baru aja saya ngomong 5 menit itu, Pak. 5 menit saya ke kamar mandi. agak keras ya Mas. Oh, iya. Oke, baru 5 menit kamu masuk kamar mandi? Iya, Siapa masuk kamar mandi siapa? saya. Oke. Nah, Lalu? lalu
saksi juga kan sempat bilang ngobrol 5 menit kan. Malah saya keluar dari kamar mandi tiba-tiba ada orang masuk. Masuk kemana? Ngegerebek gitu, ngira yang enggak. Makanya saya kaget, panik. Itu kan udah pasti ngiranya enggak. Oke, saat kamu ke kamar mandi, posisi mantan mertua kamu ada di mana? Nah, posisi itu ada di kamar. Di kamar. Kalau Oh, saya di lagi kamar. kamar Di kamar mandi. kita kemarin udah cek lokasi ya Bang ya. Jadi posisi itu sebenarnya kita lagi gali ya. Ada beberapa dari historinya itu ini lagi kita gali. Kita arahnya itu kayaknya seolah-olah ini ada rekayasa gitu Bang. Seolah-olah ada rekayasa untuk penggerebekan Jadi ini ya. terjadinya itu ada yang dirugikan juga dan ada yang ituin juga. Oke, sampai ada yang bilang bahwa tidak berbusana segala macam itu Itu dia. tidak benar. Jadi posisinya itu kan pintu itu tidak terkunci ya, itu Iya, sebenarnya tertutup. kunci itu tidak terkunci. Pintu Cuma rumah? Iya. Iya, itu nggak terkunci kan gosipnya beritanya itu dikunci rapat, itu tidak. Kita sudah cek lokasi kok dengan pihak saksinya semua kita cek karena viralnya itu terjadi perzinahan yang dituduhkan oleh saudara NR. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, yang kita pertanyakan di sini perzinahan yang mana gitu. Sedangkan saudara R ini posisi di kamar mandi, sedangkan si Mantan mertua? ada di dalam Oke. posisi habis sholat. Baik. Dan kenapa? Ya saya nggak tahu mas saya lagi ngapain di dalam karena Iya, saya masih di kamar mandi. Oke. Dan kamu yang tidak terima adalah ada kata-kata diarak setelah penggerebekan ada ya. ini. Kita Oke. ada buktinya. Oke, itu kata-kata diarak itu, tapi kan itu keluar dari mantan kuasa hukum Norma Risma, bukan dari Norma Rismanya kan? Nah, itu kita sudah somasi ada jawaban dari pihak dari kuasa hukumnya juga menjelaskan dia tidak tahu, taunya dari saudara NR menjelaskan seperti itu. Kita ada kok jawaban dari somasi dari kuasa hukumnya yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Serang gitu. Jadi dia setelah saya somasi dapat jawaban kemarin ternyata dari kuasa hukumnya ke sini ke NR ternyata membalikan ke kuasa hukumnya yang benar yang mana. Oke, kita mau kasih lihat dulu klarifikasi dari Norma Risma kemarin juga sempat hadir di sini di pagi-pagi ambiar. Baik. Ya, jadi kemarin dia menerangkan di Kopi Joni, kenapa kau disomasi? Ternyata dalam surat gugatan dari pengacara dia ada kalimat yang menurut pihak sana tidak benar. Ada kalimat pihak sana tidak benar, terutama katanya di dalam surat gugatan itu ada kalimat bahwa seolah-olah sesudah digrebek katanya diarak keliling kampung. Padahal itu katanya tidak benar kejadian. Jadi kalimat diaraknya keliling kampung itu yang disomasi. Disomasi oleh pengacaranya. Dan dia mengatakan surat gugatan itu kan bukan saya yang bikin, itu urusan pengacara itu. Jadi memang tidak ada, benar kan tidak ada diarak kan? Tapi perselingkuhan itu ada. Yang ada apa? Pada saat itu adanya penggerebekan, Kak. Oh, penggerebekan. Iya. Ya tapi nggak diarak Nggak kan? diarak. Ya, tapi besoknya kemudian ada rapat RT RW gitu. Iya, ada rapat. Dipanggil RT. semua. Iya. Itu dia klarifikasi dari Norma Risma bahwa dari dia secara langsung tidak ada kata diarak. Nah, Tanggapannya? jadi gini Bang, nih kita ada bukti dari jawaban dari somasi dari kuasa hukumnya yang dulu. Kita somasi, kita berikan klarifikasi, dia memberikan jawaban itu kita dapat dari kliennya, informasinya. Nah ini yang benar yang mana? Nah, Sedangkan yang apakah lawyernya sudah bisa membuktikan lewat suara atau mungkin bukti yang lain? karena kita kan somasi kan berbentuknya secara resmi, bertulis gitu. Dia menjawab secara tertulis. Jadi di Tapi sini kan dia maksudnya jawaban itu tetap harus disertai dengan bukti, Mas. iya, jadi dia hanya menyatakan seperti ini. Oke, Dengan gitu. baik. Jadi kata-kata diarak ini sampai dengan sekarang kalau Itu menurut bohong semua, tidak benar itu. Rozi Zai dan kuasa hukum itu tidak Iya. benar ya. Dan begitu pun dari ya, Norma sendiri juga mengatakan bahwa penggerebekan itu benar, tapi dia arak itu tidak benar. dia pun Iya. bilang seperti itu memang Iya. kemarin di sini. Yang anehnya di sini tertera, kita izin ya. Di sini tertera, dia mengajukan gugatan itu ada poin-poin. Nah, di sini digelandang, diarak ini kan sangat-sangat melebihkan. Itu adalah Iya, Ini digelandang, salinan diarak. putusan yang ada di Pengadilan Agama Serang. Di sini tertuju tergugat digelandang atau diarak bersama-sama oleh warga ke diaman ketua RT. Itu faktanya tidak seperti Oke, itu. baik. Bang, Mengenai semua. fakta yang terjadi, ya pasti kita serahkan nanti
tentu saja ketika akhirnya ada somasi nanti bisa dibuktikan ya Betul. mana yang salah, mana yang benar. Makanya ini dibutuhkan klarifikasi kepada masyarakat bahwa Iya. tidak ada yang namanya diarak. Udah ada. Tapi kalau Oke. digerebek Terus ada. apalagi perzinahan itu tidak ada. Tapi kalau digerebek ada ya? Ada. Nah, kenapa bisa digerebek itu, Mas? Kalau misalnya tidak ada Jadi- kecurigaan warga, kenapa harus adanya penggerebekan? Iya. Jadi gini Bang, kita kan lagi telusuri nih arahnya untuk pemerasannya ya. Karena kita ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Dan kita lagi gali, sewaktu terjadinya musyawarah itu kan prinsipal kami kan didenda sebesar 50 juta. 50 juta atau 500 juta? 50 juta awal mulanya Bang. Nih ada bukti Bukti kwitansi Bang. kwitansi yang ditandatangani di Oleh atas materai. saudara NR, ini boleh Bang. Oke. Ini bapaknya, terus ini saudara Norma. Oke, bahwa mantan istri kamu menerima uang yang pertama sebanyak, ini berapa nih? 25 juta yang pertama, kemudian 25 juta kedua. Dari klarifikasi dari kemarin kan katanya tidak menerima sama sekali 500 Ini juta. uangnya ini 50 juta totalnya buat apa? Nah itu katanya informasinya untuk denda. Denda apa? Nggak tahu apa mungkin perselingkuhan apa ini saya nggak tahu. Oke. Makanya kita lagi gali Bang. Kenapa bisa ada perjanjian? Otomatis kan kalau misalkan ada perjanjian, otomatis sudah mengakui adanya sebuah kesalahan yang dilakukan. Nah, Rosi, saya boleh silakan jawab? Jadi Silakan. gini, aku kan punya orang tua. Yang aku bilang itu, aku nggak mau, aku stres gitu, karena udah tua gitu tuh. Iya, karena aku ngejaga biar aku nggak tahu gitu tuh. Biar orang tua tidak Iya. tahu. Gitu, Jadi mau nggak mau, Iya. yain aja sudah gitu. Nggak mau ribut gitu tuh sebenarnya. Kata saudara udah nggak apa-apa segitu nanti kita cari. Itu juga sambil minjem sana sini. Tapi kalau seharusnya sih, mohon maaf ya Mas, ini sudah terjadi. Kalau saran aku sih harusnya kalau kamu Mas. Kalau Rian, benar ya kenapa kalau harus? benar kenapa harus takut? Iya. Ya, Tapi kalau kamu lebih memilih ya udah Iya. biar tenang Iya. gitu ya. Gini Aku Bang, nggak mau ada dalam pernikahan itu sangat aneh sekali. Jadi dalam pernikahan itu tuh ada sesuatu yang dia tuju gitu loh. Yang pertama dalam pernikahan itu kan kita menuju sakinah mawaddah warahmah. Betul. Bener nggak? Iya. Tapi di situ aneh, katanya dia cinta sayang, menyebutkan nominal didenda. Oke. Itu apakah itu Mbak yang dinamakan cinta? Baik. Sedangkan ini kan kerjanya cuma ya gitu loh. Rosi, saya kerjanya apa? Sorry. di retail. Retail ya. Retail. Tapi mohon maaf, kemarin waktu si Norma jadi bintang tamu di sini, beliau mengatakan juga tidak sampai saat ini masih belum ditransfer kan? Lah, ini buktinya. Oke. Itu disaksikan oleh warga semua. Fotonya. Ini 50 juta, Nah. apakah akhirnya, maaf ya Bang, Iya. apakah akhirnya dikembalikan sama Norma Risma? Kita ada Bang bukti waktu dia penerimaan uang nih. Ini saudara NR, ini bapaknya NS nih, katanya tidak menerima. Baik, baik. Ini kan fakta, ini waktu penerimaan, ini uangnya Bang. Ini bukti dari Oh jadi Rosi uangnya Zai dan sudah juga dikasih kuasa secara hukumnya. cash Nah gitu ini ya? loh Bang, Oke. ada dibuatkan oleh Ada tanda kwitansi. terimanya ya. Nah ini kwitansinya, dan dia waktu terakhir dia mengatakan rujuk itu, jadi gini Bang, dia gugat cerai di pengadilan, karena ini sudah nggak mau, ya sakit hati, dia gugat cerai, tahu-tahu dia setelah gugat cerai masuk, dia ingin rujuk gitu loh. Nah dari bahasa rujukan itu, kalau kamu tidak mau rujuk sama saya kan ditolak sama ini, dia harus membayar sebesar 500 juta. Oke, baik. Rosi Zai tolong Ada dijawab, gini. kenapa kamu tidak mau rujuk ketika Norma Risma, mantan istri kamu, minta kamu rujuk? Ya karena satu ya, walaupun kita udah 5 tahun sebenarnya kita tuh sering ribut gitu tuh. Maksud aku nikahin mungkin nanti dia berubah, malah nambah gitu. Cekcok terus ya? Iya Bang, jadi Jadi- dalam pernikahan gitu, jadi gini Bang, yang namanya seorang istri itu harus memberikan yang terbaik oleh Baik, suaminya. pasti. Kita mau kasih lihat dulu ini isi chat ini isi chat kamu dengan mantan istri kamu ya? Iya. Lah iya, kamu nggak ada ngomong apapun ke aku, gimana aku harus percaya, aku nggak tahu apa yang terjadi hari itu, gimana aku bisa bela kamu. Lah kan aku juga sempat jelasin ke kamu, tapi kamu malah lebih percaya sama saudara-saudara kamu. Nggak ada sama sekali, kamu cuma bilang cinta ke aku. Ya kamu juga orang udah muak, lihat aku pasti kontrakan, diteriakin maling. Kamu tahu luka aku sampai sekarang belum sembuh. 5 tahun aku sama kamu, paham betul mana yang tulisan kamu dengan yang bukan. Jawab pertanyaan aku, apa yang kamu harapin dari aku? Aku tahu emang bodoh jadi aku, berkali-kali aku disakiti tapi tetap masih ada rasa sama kamu. Aku selalu percaya bahwa kamu bisa berubah dan tulus sama aku meskipun gak tahu terjadi apa enggak. Jujur aku bingung sama kamu, kok bisa hati kamu gak terketuk sama sekali. Sama ketulusan aku. Padahal kamu sendiri pun tahu sering nyakitin aku berkali-kali.
Segampang itu ya kamu benci sama aku. Padahal aku di sini yang diselingkuhin, aku yang disakitin. Apapun, aku pun berbuat sedemikian rupa karena kamu gak ada upaya apapun untuk tetap aku terus sama kamu. 5 tahun suka duka itu memang gak ada artinya ya buat kamu. Terus kenapa pas diajak, pas di Pak RT kamu pengen pisah? Segala kejelekan aku nyekik kamu diumbar. Nyekik. Oh, berarti benar dong. Kamu sempat nyekik? Ya enggak. Maksudnya, iya maksudnya kata saya kok nyekiknya kapan gitu tuh. Padahal pas pertama dong yang apa kejadian ngambil BPKB itu. Jadi gini Bang, waktu itu terjadi peristiwa ya, saudara R ini datang ke rumahnya, yaitu karena dia mengatakan didenda 25 juta itu Bang awal dimintain. Dia mau ngambil yaitu sebuah berkas, yaitu BPKB, karena di situ tarik menarik antara saudara R dan R. Jadi terjadilah peristiwa yaitu dia luka, jadi lebam bukan luka. Di situ ada. Nah dia katanya buka LP di Polres, ternyata tidak diterima seperti itu karena itu tidak sesuai gitu Bang. Tapi dia malah minta uang itu. Nah minta uang buat pengobatan 25 juta itu. Tapi kalau aku sebagai perempuan lihat kata-katanya bahwa saya sudah tulus dan kamu menyelingkuhi aku berkali-kali dan aku sudah sangat bersabar. Berarti tandanya pernah melakukan selingkuh juga dong pada waktu menikah dengan NR, saudara NR. Di situ kan jelas bahwa kamu tuh selingkuh berkali-kali tapi aku tetap memaafkan. Sebenarnya bukan selingkuh sih, kayak suka kesalahpahaman. Jadi dia berasumsi sendiri gitu. Aku kan kerjanya kan di retail, suka suruh nawarin ya kan. Oke. Ya. Jadi dia suka berasumsi sendiri tanpa ada bukti gitu. Oke. Buat Rosie Zay dan juga kuasa hukumnya kita mau kasih lihat, termasuk untuk Sobat Ambiar, ini ada statement dari Rosie Zay yang membuat netizen juga bertanya-tanya kok beda-beda statementnya. Kita kasih lihat dulu ya, nanti kamu boleh tanggapi dan klarifikasi. Pertama, kamu bilang bahwa ibu mertua kamu sedang pakai baju, yang artinya belum dan akan pakai baju. Artinya kurang lebih seperti itu ya? Artinya sebelumnya berarti nggak pakai baju. Kemudian di statement kamu berikutnya adalah bahwa dia pakai baju. Jadi yang mana? Jadi gini Bang, saya terangkan dulu. Ya. Posisi waktu itu kan di kontrakan ya. Di kontrakan itu pintu nggak ditutup Bang, nggak dikunci. Yeah. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Nah, waktu digerebek posisi klien kami ini posisi ada di kamar mandi, pakai kolor ya. Nah, posisi si ibu sewaktu ditinggal itu masih memakai baju. Masih memakai baju, oke baik. Dia waktu ditinggal ke kamar mandi itu posisi masih memakai baju. Ya. Setelah digerebek ternyata keluarlah si Roji, si klien kami ini keluar melihat kok ada warga. Nah setelah lihat warga itu kok ngelihat ibunya kok nggak pakai baju ya katanya ya. Seperti itu Bang. Aku ngelihat mertua aku, soalnya yang masuk ke kamar warga. Iya. Warga dulu. Makanya aku kaget tuh. Warga melihat dalam keadaan bagaimana sih? Iya makanya aku nggak tahu. Karena yang ngelihat itu katanya nggak berbusana itu. Tapi barusan kamu bilang. Maksudnya dalam artian kalau ibunya pas masih pakai baju, pas dilihat sama warga nggak pakai baju, berarti sengaja gitu kayak ngebuka lagi buka baju supaya lagi kelihatan ngapain sama gitu ya. orang. Jadi kita lagi begitu. Jadi kita lagi gali Bang di situ ya. Ada beberapa rangkaian peristiwanya. Kita mengarahnya yaitu ada dugaan tidak pidana yaitu undang-undang pemerasan. Dari situnya kita lagi gali. Nih setelah mendapatkan uang ini kemana nih arahnya gitu loh Bang. Dibagi-bagi kemana gitu. Oke. Kita lagi gali Bang. Ya baik, tapi buat Rosie Zay sendiri, dalam hati kamu ya, dalam lubuk hati kamu Tapi terdalam. sebentar, tapi Rosie bilang tadi kamu tahu bahwa ibu kamu di dalam lagi sholat. Mas. Ya, informasi yang saya terima di situ simpang siurnya ibunya ada yang ngomong lagi sholat. Tapi si Roji waktu ke kamar mandi itu posisi ibunya itu masih memakai baju. Gitu Bang, informasinya yang saya terima dari warga, dia habis sholat ceritanya gitu kan. Tapi kalau habis sholat warga ngapain menggerebek? Nah makanya itu, kan simpang siur Mbak, jadi kita belum tahu seperti apa ya. Oke, runtutan peristiwanya nanti akan dicari tahu ya. Kita lagi gali Bang. Oke baik, tapi kalau Rosie Zay dari lubuk hati kamu paling dalam ya, 5 tahun berumah tangga dengan mantan istri kamu, kemudian mengenal dekat keluarganya juga, apakah kamu ada niatan untuk oke kita berdamai saja, kita baik-baik saja tanpa adanya somasi, saling melaporkan, kemudian sekarang ada dugaan pemerasan segala macam. Jadi saya wakilin aja Bang. Saya boleh minta Rosie Zay yang jawab? Oh ya silakan. Dari lubuk hati kamu paling dalam. Ya, sebenarnya kita pengen biasa aja gitu, damai-damai aja, karena damai itu kan indah gitu ya. Kalau damai itu indah ya jangan cari masalah biar damai terus. Iya makanya.
Kita berharap sama-sama diberikan ketenangan ya, dibuka pintu hatinya, biar ada tentunya jalan tengahnya. Tapi sekarang hubungan kamu sama mantan istri gimana? Udah enggak. Komunikasi sama sekali? Kalau sama mantan ibu mertua? Udah enggak sama. Oke. Terakhir komunikasinya gimana sama mantan ibu mertua? Karena kan ini serasa bahwa di framing bahwa kalian ada apa-apa. Apakah komunikasi kamu sama mantan ibu mertua lancar, bahwa sebagai pihak yang bisa, kalau kalian merasanya menganggap adalah sebagai korban untuk orang yang menganggap adanya dugaan perselingkuhan, kalian ada sempat komunikasinya? Enggak sih. Enggak ada ya? Iya, karena Tapi punya nomor kontaknya ibu mertua mantan? udah hilang sih kayaknya. Sudah hilang? Iya, HP-nya juga rusak, HP akunya. Oh gitu. Oke, singkat apa yang mau kamu sampaikan untuk Normarisme? Pesan buat saudara NR, semoga baik-baik aja di sana. Terus sebelumnya makasih ya udah nemenin kurang lebih 5 tahun. Walaupun kita sering cekcok ya. Dan semoga adanya kejadian ini kita bisa saling belajar memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Belajar saling memperbaiki diri. Ya. Apakah ada kemungkinan untuk bisa rujuk atau mungkin sudah selesai sampai di sini? Saya nggak bisa jawab itu karena jodoh hanya Allah yang tahu. Ya, Tapi kan kamu betul. sebagai laki-laki sudah tegas apa yang terbaik buat masa depan kamu ke depannya. Diteruskan atau putus sampai di situ? Tapi kalau sekarang kita udah cerai sih. Ya, apapun itu kita berharap semoga yang terbaik untuk Rozize, termasuk juga Normarisme ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Dan buat Sobat Ambiar di rumah, tentu saja namanya masalah kehidupan selalu ada, tapi yang penting bagaimana kita bereaksi terhadap itu semua dan menjadi pembelajaran. Tapi yang penting tahu bagaimana cara berbahagia bersama-sama, termasuk hura-hura bersama King Hura-Hura. King Hura-Hura.